Halo Sobat Epicers, welcome back to my channel. Jika kamu pernah tonton film-film action, pasti kamu tidak asing lagi dengan istilah dua agen yang paling disoroti, yaitu FBI, CIA, NSA, SWAT, dan Navy SEAL. Ya, aduh, apaan sih itu? Sepertinya hal-hal tersebut asing didengar di telinga saya. Apakah itu organisasi ilegal? Ya, jika kamu tidak memahaminya, apa sih peran organisasi tersebut dan bagaimana perbedaannya? Mari terus saksikan video ini sampai habis. Check it out. FBI atau Federal Bureau of Investigation atau Biro Penyelidikan Federal adalah kepolisian pemerintah Amerika Serikat yang berada di bawah Departemen Keadilan, Justice Department. FBI ini merupakan polisi yang berorientasi kepada penegakan hukum pastinya. Dan secara federal artinya FBI hanya menangani tugas-tugas federal sesuai dengan konstitusi atau hukum di Amerika Serikat. Untuk kasus-kasus lain ditangani oleh kepolisian dari negara bagian masing-masing. FBI bekerja di bawah yurisdiksi Departemen Kehakiman. Mereka pada dasarnya adalah petugas polisi yang mengenakan baju kantoran meskipun berfungsi pada tingkat yang jauh lebih tinggi, ya. Dan selama bertahun-tahun, FBI mengambil lebih banyak peran kontra terorisme setelah pengeboman World Trade Center pertama di tahun 1993, pemboman Oklahoma City pada tahun 1995, dan kekhawatiran teror-teror lainnya. Meski karya FBI sedikit terselubung, kehadiran mereka jauh lebih bisa diketahui ya dibandingkan dengan CIA. Mereka memiliki kantor di 56 kota besar, 350 kantor di kota kecil, dan juga banyak kedutaan dan konsulat. Meski dalam film kerap menggambarkan mereka kerap berseberangan dengan polisi lokal, tetapi sebenarnya di dalam kenyataannya mereka itu adalah satu tim dengan polisi-polisi di sekitarnya. CIA atau kepanjangan dari Central Intelligence Agency ya adalah badan intelijen sipil yang berada di bawah presiden, dipimpin oleh seorang direktur yang setingkat dengan menteri. Wilayah operasi CIA adalah luar negeri. CIA tidak boleh beroperasi di dalam negeri, ya, negeri Amerika Serikat. Dan sebagai intelijen, tugasnya adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari seluruh dunia tentang segala hal yang bisa berdampak kepada keamanan nasional Amerika Serikat. Secara langsung ataupun tidak langsung, CIA utamanya menyediakan HUMIN atau Human Intelligence atau intelijen manusia, yaitu para spy, ya, mata-mata yang merekrut agen-agen lokal untuk mendapatkan informasi ataupun mempengaruhi jalannya peristiwa di negara lain. CIA tidak hanya membiarkan informasi tentang ukuran dan cakupan operasi mereka, namun umumnya dianggap bahwa mereka bersembunyi di depan mata di banyak lokasi di seluruh dunia. Seperti disebutkan, CIA memperkerjakan lebih dari sekedar mata-mata, penerjemah, analisis maya, negosiator, dan jauh lebih umum. Dan karena sifat pekerjaan mereka, siapapun bisa menjadi agen CIA. SWAT, senjata dan taktik khusus atau dikenal di dunia internasional sebagai SWAT. Singkatan dari Special Weapons and Tactics adalah nama umum yang digunakan untuk sebuah satuan penegakan hukum yang menggunakan senjata ringan ala militer dan taktik khusus dalam operasi-operasi beresiko tinggi yang berada di luar kemampuan polisi berseragam biasa. Tugas satuan ini antara lain menghadapi kriminal bersenjata berat, melakukan penyelamatan sandera, dan operasi kontra terorisme. Dan juga mereka melakukan tugas-tugas seperti penangkapan buronan berisiko tinggi dan memasuki bangunan yang dilindungi atau barikade. Satuan tersebut sering dilengkapi dengan senjata api khusus, antara lain senapan mesin ringan, senapan serbu, senapan gentle penebus, senapan runduk, peralatan anti huru-hara, dan granat kejut. Mereka juga memiliki peralatan yang telah dirancang khusus termasuk perlindungan badan tebal, perisai balistik, piranti penyusup, kendaraan lapis baja, alat penglihatan malam, dan detektor gerakan untuk menentukan posisi sandera atau penyandera secara diam-diam di dalam bangunan tertutup. Navy SEAL. Ya, siapa yang tidak terkenal dengan US Navy SEAL? Merupakan para personal terlatih yang mampu bertempur di 3 matra, yaitu laut, darat, dan udara.
Medan tempur lautan merupakan medan utama bagi para pasukan khusus yang juga dijuluki sebagai manusia katak atau frogmen. Sebagai pasukan khusus ala Amerika Serikat, semua personel Navy SEAL sangat mahir melaksanakan demolisi, serangan penghancuran di bawah air ataupun combat swimmer. Sedangkan untuk melaksanakan misi tempur rahasia dari udara, para personel Navy SEAL biasa terjun dari ketinggian lebih dari 10.000 kaki yang sangat populer disebut sebagai teknik penerjunan HAHO, High Altitude High Opening. Sementara ketika berada di darat, Navy SEAL mampu bertempur di berbagai medan ekstrim seperti gurun pasir, hutan lebat, medan bersalju, dan di daerah kutub yang bersuhu sangat dingin. Dan yang terakhir adalah NSA. Jika kalian pernah menonton film seri The Punisher, kalian pasti tidak asing lagi dengan salah satu agen rahasia ini, yang kepanjangannya adalah National Security Agency. National Security Agency disingkat dengan NSA adalah Badan Keamanan Nasional Amerika atau organisasi intelijen terbesar di dunia. Salah satu tugasnya adalah menyadap semua komunikasi di dunia, terutama komunikasi elektronik yang menyangkut hubungan militer, diplomatik, dan kegiatan teroris. Kata James Bearford, penulis buku yang berjudul Body of Secret NSA, bahkan jauh lebih besar dan kegiatannya lebih bersifat rahasia dibandingkan kegiatan dari Dinas Intelijen Pusat Amerika atau CIA. James Bearford, wartawan dan penulis yang dianggap paling banyak tahu tentang kegiatan dinas mata-mata Amerika itu, mengatakan kepada jaringan televisi C-SPAN, NSA punya kira-kira lebih dari 38.000 pegawai. Nah, kata James Bearford, NSA sebenarnya terdiri dari dua organisasi. Yang satu adalah organisasi yang sebagian besar pegawainya adalah warga sipil, dan yang satu lagi dikenal sebagai Central Security Service, yang anggotanya terdiri dari pejabat dan petugas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang jumlahnya sampai 15.000 orang. Kelompok yang terakhir ini adalah para petugas lapangan, yaitu yang menggunakan pesawat terbang dan kapal-kapal laut untuk melakukan tugas mereka dalam memantau komunikasi di seluruh dunia. Oke, Sobat Epikers, demikian perbedaan dari organisasi-organisasi keamanan di Amerika Serikat. Dan jangan lupa untuk terus tunggu video-video menarik selanjutnya dengan penuh antusias di channel ini. Adios and God bless you all.